Baik adik-adik, hari ini kita mempelajari tentang operasi pada matriks. Adapun operasi matriks yang pertama yaitu yang pertama penjumlahan pada matriks. Nah, dua buah matriks atau lebih bisa dijumlahkan jika ordo matriks tersebut dia sama. Penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, jadi hasil dari penjumlahan matriks itu adalah sebuah matriks baru yang berordo sama dengan ordo matriks sebelum dijumlahkan. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Diketahui matriks A ini berordo 2 kali 3. Matriks B berordo 2 kali 3 juga. Oke, jadi syarat yang pertama itu terpenuhi. Jadi kedua matriks ini bisa dijumlahkan, matriks A dan matriks B, karena ordonya dia sama. Jika ordonya berbeda, itu tidak dapat dijumlahkan. Itu yang pertama ya. Sehingga kalau kita ingin menjumlahkan matriksnya, nah cukup menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti kalau kita mencari A ditambah B, nanti cukup jumlahkan elemen yang seletaknya. Jadi yang pertama, elemen baris pertama kolom pertama kita jumlahkan dengan elemen baris pertama kolom pertama juga. Yang pertama itu di matriks A, yang kedua itu di matriks B. Kita jumlahkan. Min 1 ditambah dengan 4. Yang kedua juga sama. Jadi elemen yang seletak di matriks A yaitu baris pertama kolom kedua, kita jumlahkan dengan elemen yang seletak pada matriks B yaitu baris pertama kolom kedua. Di sini nilainya 10, berarti kita jumlahkan 3 ditambah dengan 10. Begitu pula seterusnya. Jadi di sini 4 ditambah 6, 2 ditambah 3, 0 ditambah 2, di sini 1 ditambah dengan 5. Sehingga hasil dari penjumlahannya kita dapatkan ya 3, 13, 10, 5, 2, dan 6. Jadi ini matriks penjumlahan A tambah B. Nah, jadi sifat-sifat dari penjumlahan matriks, dia berlaku komutatif. A ditambah B itu dia sama dengan B ditambah A. Jadi keduanya dia sama nanti. Itu ya. Jadi nanti jika ada seperti ini, A ditambah B tambah C, itu dia sama dengan A tambah B tambah C. Jadi yang manapun boleh dikerjakan duluan kalau dia melakukan penjumlahan. Itu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi matriks itu bisa dijumlahkan ketika ordonya dia sama. Jadi jika sudah ordonya sama, maka kita bisa menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu pengurangan pada matriks. Nah, hampir sama dengan penjumlahan, pengurangan pada matriks itu bisa dilakukan jika ordo matriks-matriks tersebut dia sama. Nah, kita pakai contoh yang berikutnya. Ketahui matriks A, ini ordo matriksnya 2 kali 3. Matriks B, ordonya juga 2 kali 3 ya. Ada 2 baris dan ada 3 kolom. Yang ditanyakan A min B. Jadi kalau di sini A min B, bisa kita lakukan dengan kurangi saja elemen-elemen seletak pada matriks A dan matriks B. Yang pertama, elemen di baris pertama kolom pertama kita kurangkan dengan pada matriks B, elemen pertama kolom pertama juga. Jadi di sini min 1 min 4. Kedua juga sama ya. 3 dikurangi dengan min 1, 4 dikurangi dengan 6, 2 dikurangi dengan negatif 3, 0 dikurangi dengan 2, 1 dikurangi dengan 5. Jadi hasilnya tinggal kita operasikan aja. Di sini dia negatif 5. Di sini 3 ditambah 1, 4. 4 dikurangi 6, negatif 2. 2 ditambah 3, 5. Negatif 2, negatif 4. Jadi itu hasil dari pengurangan dua buah matriksnya. Nah, ingat dalam pengurangan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Berarti A dikurangi B, sifatnya ya, tidak sama dengan B dikurangi dengan A. Itu beda ya. Oke, kita lanjut untuk perkalian skalar pada matriks. Jadi apa yang dimaksudkan perkalian skalar pada matriks? Jadi seperti ini. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalar dengan matriks, atau kita sebut dengan K kali A, berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen.
Nah, itu ya kata kuncinya subelemen. Nah, pada matriks A dengan K. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini. Diketahui matriks A negatif 1, 3, 4, 2, 0, 1. Yang ditanyakan nanti 3A. Berarti kalau 3A itu sama dengan kita mengalihkan setiap elemen pada matriks A itu dengan 3. Nah, kita tulis dulu. 3, 4, 2, 0, 1. Nah, jadi kita mendapatkan di sini 3 dikalikan dengan negatif 1, itu ya. Negatif 3. 3 dikalikan dengan 3, 9. 3 dikalikan dengan 4, 12. 3 dikalikan dengan 2, 6. 3 dikalikan dengan 0, 0. 3 dikalikan dengan 1, 3. Sehingga kita memperoleh matriks ini. Oke. Nah, jadi perkalian skalar pada matriks itu sangat sederhana ya. Apa yang kita lihat di angka di depannya, kalikan aja dengan matriks elemen-elemen matriksnya. Oke, kita lanjut untuk perkalian matriks dengan matriks. Nah, jadi hati-hati di sini perkalian matriks dengan matriks ya. Jadi matriks dengan matriks ini di sini yang dimaksudkan ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Perkaliannya kita sebut dengan A kali B. Itu ya, kayak gini dia simbolnya. Nah, dalam perkalian matriks, itu dapat dilakukan, itu ya, ketika banyak kolom pada matriks A, matriks yang pertama, sama dengan banyak baris pada matriks B atau matriks yang kedua. Ingat, di sini kita nggak membicarakan A atau B lagi nanti, yaitu matriks pertama dan matriks kedua, itu ya. Jika banyak kolom pada matriks A itu tidak sama dengan banyak baris pada matriks B, maka perkalian matriks tidak dapat terdefinisikan atau A dan B itu tidak dapat dikalikan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada matriks A, ordonya itu dia P kali Q. Kita kalikan dengan suatu matriks B, ordonya itu dia Q kali R. Oke, yang pertama, nah jadi bunyi kalimatnya itu banyak kolom pada matriks yang pertama atau matriks A itu sama dengan banyak baris pada matriks B. Ya, yang ini ya. Kita perhatikan, ini dia harus sama. Nah, kalau sudah sama, berarti itu bisa dikalikan. Itu intinya. Nah, ordo hasil dari matriksnya itu berupa sisanya ini. Nah, ini dia nanti akan menjadi ordo hasil dari matriksnya. Ordo hasil, itu ya. Nah, jadi kita kalikan. Ini merupakan matriks yang baru, ordonya nanti akan berupa matriks C, yaitu matriks P kali R. Kayak gitu ya. Oke, kita contohkan ya. Diketahui matriks A. Matriks A-nya itu dia 2, 3, negatif 1, 4. Matriks B, 2, 1, 0, negatif 3. Tentukan A kali B. Pertama kita lihat syaratnya. Nah, bisa nggak dia dikalikan? Pertama, di sini matriks A-nya ordonya itu 2 kali 2. Matriks B-nya ordonya dia 2 kali 2. Oh, dia sama. Oke, dia sama ya. Nah, karena dia sama, maka dia bisa dikalikan. Nanti hasil matriks AB-nya ordonya pasti 2 kali 2. Itu ya. Berarti kita sekarang tinggal mengalihkan A kali B. Nah, jadi setelah kita mengalihkan, jadi kita buat dulu 2, 3, negatif 1, 4. 2, 1, 0, negatif 3. Nah, pertama seperti ini. Kita sudah bisa memastikan dia dapat dikalikan. Masalahnya, bagaimana cara mengalihkannya? Oke, jadi langkah sederhana mengalihkan. Jadi kita buat seperti ini. Baris dengan kolom ya. Yang pertama, kita pisahkan semua matriksnya itu berdasarkan baris. Oke. Yang kedua, kita pisahkan berdasarkan kolom. Oke. Sehingga perkalian matriksnya polanya seperti ini. Nah, kita lihat baris pertama, ini baris pertama ya. Nah, ini baris pertama pada matriks A, ini kolom pertama pada matriks B. Kita kalikan. Yang di depan kali di depan, belakang kali belakang. 2 kali 2, depan kali depan, 2-nya depan, 2-nya depan ya. Tambah 3-nya belakang kali 0. Oke, itu dia diamnya di baris pertama, kolom pertama. Ini kan baris pertama, kolom pertama. Kemudian kita lihat di sini. Baris pertama, nah di sini kolom keduanya. Kolom keduanya di sini kita taruh ya, baris pertama, kolom kedua. Kita kalikan juga ya. Depan, depan, belakang, belakang. Depannya 2 kali 1.
belakangnya 3 kali negatif 3. Nah, kita lanjutkan juga yang kedua. Nah, jadi udah habis yang di baris pertama. Kita lanjutkan di baris yang kedua. Baris kedua, kolom pertama. Depan-depan, 2 kali negatif 1. Belakang-belakang, 4 kali 0. Di sini juga sama ya. Nah, baris kedua, kolom kedua, depan-depan, negatif 1 kali 1. Ditambah dengan 4 kali negatif 3. Oke. Nah, jadi itu angka-angka yang kita dapatkan ya, sehingga kita operasikan jadi 2 kali 2, 4, tambah 0, 2 kali 1, 2, dikurangi 9, negatif 2 tambah 0, negatif 1, tambah 1. Negatif 1 dikurangi dengan 12. Itu ya, sehingga kita dapatkan hasilnya itu dia sama dengan 4, negatif 7, negatif 2, negatif 13. Oke. Nah, bagaimana? Mudah bukan ya? Jadi kita lanjutkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita mempunyai matriks P. Matriks P-nya misalkan ini matriksnya itu dia 2, 1, 3, 4, min 1, 0. Nah, di sini kita mempunyai matriks Q. Q-nya misalkan ini Q-nya itu dia sama dengan 3 min 1, negatif 1, 0, 1, 2, negatif 3. Oke. Pertama, jika kita ingin mengalihkan P kali Q, bisa nggak dilakukan? P kali Q-nya itu berapa? Oke, yang pertama kita cek dulu ya, bisa nggak itu dilakukan? Oke, jadi yang pertama, P-nya itu ordonya 2 kali 3, Q itu ordonya 3 kali 2. Itu ya, P-nya itu ada 2 baris dan 3 kolom, Q-nya ada 3 baris dan 2 kolom. Oke, yang pertama kita cek dulu, oh ternyata dia sama. Oke, kalau dia sama itu bisa dikalikan. Nanti ini matriks hasilnya nanti ya. Nah, ini nanti hasilnya. Ordo hasil ya. Oke, berarti kalau dia dapat dikalikan, kita kalikan saja sekarang. P kali Q itu dia sama dengan 2, 1, 3, 4, negatif 1, 0. Kita kalikan 3, negatif 1, 0, 1, 2, negatif 3. Sama kayak tadi ya, kuncinya yang pertama pisahkan semuanya dalam bentuk baris, yang kedua pisahkan dalam bentuk kolom. Oke, kita kalikan ya. Nah, di sini kita mengalihkan di sini 2 kali 3, 1 kali 0, 3 kali 2, itu ya. Berarti kita mendapatkan di sini 2 kali 3 itu dia 6, 1 kali 0, 0, 3 kali 2, 6. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama ya. Nah, kita mengalihkan dengan yang ini dia. Kita kalikan negatif 2, 2 kali 1, 2 kali negatif 1, 1 dikalikan dengan 1, 3 dikalikan dengan negatif 3. Oke, yang ketiga kita lanjut di baris yang kedua sekarang. Nah, baris yang kedua juga sama ya. Depan-depan 12, negatif 1, 0, 0, 0, 2, 0. Oke, yang ketiga juga sama ya. Di baris kedua, kolom kedua di sini 4 kali negatif 1, negatif 4, negatif 1 kali 1, negatif 1, 0 kali negatif 3, 0. Nah, sehingga hasilnya itu dia sama dengan 12. Di sini dia negatif 10, 12, negatif 5. Oke, itu hasilnya ya. Nah, dalam perkalian matriks, nah sifat-sifat dalam perkalian matriks kayak gini ya. Itu P kali Q itu tidak sama dengan Q kali P. Jadi hati-hati nanti, itu ya. Jadi hati-hati saat mengalihkan matriks karena P kali Q itu tidak sama dengan Q kali P. Oke. Nah, berikutnya perpangkatan matriks.
Perpangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Itu ya, dari matriks persegi itu yang ordonya itu dia sama ya, yaitu 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Nah, jadi didefinisikan sebagai berikut. Jika R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat R kali A pangkat S sama dengan A pangkat R tambah S. Dan A pangkat R berpangkat S itu dia sama dengan A pangkat R kali S. Nah, misalkan matriks A adalah matriks persegi n kali n, maka bisa didapatkan A kuadrat itu sama dengan A kali A. A pangkat 3 itu sama dengan A kali A pangkat 2. A pangkat 4 sama dengan A kali A pangkat 3 dan seterusnya. Jadi jika didefinisikan, jika A merupakan matriks persegi dan A pangkat 0 itu dia merupakan identitas, dan A pangkat N itu didefinisikan sebagai A kali A pangkat N min 1. Itu ya. Jadi gampangnya kayak gini ya. Jadi kalau kita mempunyai A kuadrat, itu kita kalikan aja dengan matriksnya sendiri. A kali A. A pangkat 3, A kali A pangkat 2, dan seterusnya. Itu ya. Nah, misalkan diketahui matriks A 2, negatif 1, 3, 0. Tentukan matriks A kuadrat. Kita kalikan aja ya. A kuadrat sama dengan A kali A. Jadi di sini A-nya itu dia 2, negatif 1, 3, 0. 2, negatif 1, 3, 0. Baris kolom. Oke, jadi kita dapatkan 2 kali 2, 4. Ditambah negatif 3. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ditambah negatif 1 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. 0 kali 3, 0. 3 kali negatif 1, negatif 3. 0 kali 0, 0. Sehingga kita dapatkan sekarang 1, negatif 2, 6, negatif 3. Itu hasil dari A pangkat 2. Nah, paham kan? Jadi itu materi kita tentang operasi dari matriks ya. Jadi di operasi matriks ada yang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar pada matriks, perkalian matriks dengan matriks, dan perpangkatan pada matriks. Itu ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.